kekudusan, ditantang menjadi komunitas kekudusan di zaman sekarang. Nah, ini godaan sekarang. Nah, yang lebih parah saya menurut inspirasinya Injil Lukas, saya tidak bacakan ini. Nah, di padang gurun diibaratkan bahwa Aptik ini berada juga di padang gurun, ya, padang gurun, cobaan-cobaan ini, ya. Jadi saya ingin menguraikan godaan yang jauh lebih penting sebetulnya, lebih berbahaya juga, hingga PT Aptik bukan hanya molosot, bahkan bisa hancur, tutup, tetapi bisa sekaligus berkembang bahkan menjadi menara Babel yang justru berbahaya karena gagal mengatasi godaan iblis yang muncul dalam bentuk macam-macam bentuk menggoda Aptik. Dalam Injil dikisahkan tentang perjalanan Yesus di padang gurun yang dipuasa. Nah, di padang gurun dunia sekarang, dunia modern, Aptik berada di situ, di padang gurun yang digoda oleh iblis. Ada 3 tingkat godaan. Yang pertama itu saya sebutnya adalah godaan tingkat material. Nafsu dan naluri untuk memiliki yang berkaitan dengan berbagai hal yang sangat berkaitan dengan badan untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus yang setia kepada Allah mengalahkan godaan dengan berpegang teguh kepada sabda Allah. Itu hanya rumusan singkat, saya tidak jelaskan. Dan tingkat kedua saya sebutnya libido dominandi, itu pada tingkat sosial, nafsu dan dikaitkan dengan kekuasaan. Yesus digoda mendapat kekuasaan menyembah iblis, tapi Yesus menolaknya bahwa semua makhluk hanya menyembah Tuhan. Jadi bagaimana Aptik ini ya juga mencermati godaan-godaan. Yang ketiga adalah godaan libido adorandi, menyembah diri. Nafsu dan naluri dipuji dan disembah, maka nafsu ini menyingkirkan Tuhan. Ya. Nah, itulah jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus, untuk mengatasi godaan. Yesus mengatakan gerakan kerajaan Allah. Nah, yang penting ini adalah sekarang adalah tahap-tahapnya. Pada tingkat material, Aptik tergoda untuk misalnya untuk menjadi mesin uang, bisa jadi ya, tergoda untuk menjadi mesin uang. Dalam godaan material, ya, jadi mesin uang, ya, tergoda untuk keperluan tertentu yang bisa dibalut dengan iklan suci untuk pelayanan dan karya gereja. Maka tak heran kalau ada pengantar negatif dari beberapa orang. Sekarang sekolah Katolik atau perguruan tinggi Katolik kok menjadi mata duitan. Tak memihak orang kecil. Sudah jadi perusahaan yang mendatangkan laba. Padahal anggaran dasar menuliskan dengan jelas institusi nirlaba. Maka yang dicari pun adalah mahasiswa kaya yang bisa menemukan universitas secara finansial. Maka komentar imam pun atau pengurus dari hierarki pun, pastor, Bapak Uskup, kita butuh uang. Tanpa uang bagaimana kita bisa hidup, berkembang, menggaji pegawai, mengembangkan universitas. Bisa jadi kalau mengembangkan lokasi, mengembangkan universitas, mencari lokasi baru, maka tergoda mencari tempat yang menjanjikan secara finansial. Bukan tempat misi seperti dulu. Di mana orang tidak datang, kita datang. Tidak. Di mana orang rame-rame datang, kita datang. Karena ingin memancing ikan yang sama. Ikan yang gemuk-gemuk. Tanda petik. Padahal dalam misi karya misi gereja, pendidikan Katolik dibuka dimanapun ada masyarakat yang membutuhkan, termasuk bahkan menjadi opsi masyarakat periferi. Periferi yang sering kali dibicarakan oleh Paus itu secara psikologis. Itu bisa periferi orang yang minder, orang yang terbelakang, orang yang bodoh, orang yang berdosa, orang yang jauh dari gereja, tapi periferi juga orang yang di pinggiran secara geografis. Bisa secara psikologis, bisa juga secara geografis. Itu ajakan Paus untuk keluar dan pergi ke daerah periferi. Apakah PT kita mau pergi ke sana sekarang ini? Ya, Katolik ini. Ada PT milik orang Katolik yang saya kenal juga, kalau mau mendirikan universitas, maka ia kirim market intelligence. Apa yang dicari dari market intelligence adalah visibility study. Dan hasil visibility study kriterianya apa?
pertama-tama apakah visible secara finansial. Dan kita bisa tergoda ke sana. Apakah segala sesuatu visible secara finansial? Godaan ini mengancam PT hingga kita pun bisa berasionalisasi bahwa pendidikan yang baik mahal. Betul bahwa pendidikan baik itu sangat mahal. Maka kalau ada orang berkata, Bapak Uskup, pendidikan Katolik kok mahal? Memang pendidikan baik memang mahal. Tapi kalau mahal bukan berarti mahalnya itu dibebankan kepada mahasiswa. Bagaimana kita mencari orang-orang yang menopang. Di Jakarta ada ASA, Ayo Sekolah, ya, yang luar biasa. Sekarang ditularkan di Bandung dan mulai di Bandung sedang dibentuk dan dirangkai. Mudah-mudahan pada tahun ini atau tahun depan sudah terbentuk, ya. Ayo Sekolah, nanti Ayo Kuliah, ASA, ya. Lalu nanti ke Ayo Kerja. Ini gagasan yang baik. Jadi orang, karena yayasan dan sekolah perlu, makanya kita mencari. Keuskupan Bandung sekarang juga memberi beasiswa kepada anak-anak lebih dari 1,5 miliar setiap tahun. Untuk apa? Supaya yayasan hidup. Yayasan sekolah-sekolah dasar itu. Jadi dari yayasan-yayasan yang menunggak-nunggak diajukan ke keuskupan, lalu dengan ada dana khusus untuk pendidikan, lalu ditopang itu. Nah, bagaimana perguruan tinggi juga mencari ini, ya. Maka di luar negeri universitas terkemuka itu luar seperti Leuven. Saya kuliah di Leuven dulu sangat murah. Dan sekarang waktu konon juga waktu baca uang sekolah untuk di Leuven itu kuliah mungkin untuk doktorat 200 euro kah setahun gitu. Lalu yang lain apa? Ditopang oleh trustee, ya. Oleh badan khusus yang membiayai, baik oleh pemerintah maupun swasta. Dan ini juga sebetulnya cita-cita Pak Kus sebagai ketua Universitas Katolik Parahyangan. Berkali-kali saya ingat bagaimana dana abadi ini justru menjadi trustee yang terus-menerus, bukan kita supaya tidak terlalu membebani mahasiswa, ya. Kedepannya, karena orang-orang yang sudah mampu bisa jadi tidak membutuhkan kuliah lagi. Apalagi dengan adanya pandemi ini, homeschooling sudah cukup. Meminta orang tertentu, para ahli, ilmunya ada, membayar, sudah mempunyai ilmu yang luar biasa, mengalahkan pengetahuan dan penerapannya S1, S2, bahkan S3. Lalu orang mau apa lagi? Ya. Sedangkan universitas dibutuhkan oleh orang-orang yang mungkin dalam segi finansial sangat terbatas. Nah, disitulah misi perguruan tinggi masuk ke sana. Ya. Kenapa the board of trustee itu dibutuhkan? Supaya perguruan tinggi Katolik tak jatuh pada tanda petik perusahaan. Pada godaan ini ada kecenderungan orientasi, perubahan orientasi dari karya sosial dan pastoral serta spiritual berubah menjadi karya finansial. Padahal misi gereja, pendidikan Katolik dibuka dimanapun ada masyarakat yang membutuhkan, termasuk orang miskin. Godaan pada tingkat kedua itu tingkat sosial, ya. Libido dominasi untuk menguasai. Maka perguruan tinggi Katolik pun tergiur. Bagus, saya sih setuju. Menjadi perguruan tinggi yang terbaik dengan macam-macam ranking. Tapi apakah ranking itu sesuatu yang dibutuhkan? Kadang-kadang saya prihatin kalau ada sekolah-sekolah pendidikan Katolik yang mengejar ranking tapi melupakan substansi pendidikan itu sendiri, bagaimana memanusiakan dan mengkristenkan anak-anak didiknya. Ya, bisa jadi ya masuk ke Muri, wah yang pertama bagus, saya senang. Tapi jangan sampai lupa, jangan tergiur, ya, pada macam-macam ranking dengan macam-macam lembaga. Contoh ada banyak pemeringkatan Webometric, dengan indikator penilaian visibilitas, transparansi riset, atau Quacquarelli-Simon melalui skema World Universities Ranking, USWR, dengan indikator penilaian academic reputation, employer reputation, faculty-student ratio, citation of per faculty, international student, atau unique rank. Lalu kita mau masuk kemana? Belum lagi kalau kita lihat ada banyak tuntutan lembaga akreditasi nasional dari pemerintah sendiri ataupun dari lembaga non pemerintah sampai akreditasi lain.
tak heran ada banyak waktu dan energi dicurahkan untuk pemenuhi administrasi agar mendapat ranking terbaik. Hal ini tentunya tidak salah, akan tetapi kalau PT banyak diarahkan untuk menjadi yang terbaik secara administratif, sebagaimana pandangan dunia, bahkan ditaruh di website, ditaruh di spanduk, diumumkan, perlu dikonfrontasikan dengan harapan gereja. Apakah perguruan tinggi yang berranking menurut dunia ini telah menjadi lembaga pendidikan Katolik terbaik juga, di ranking juga yang menjadi sarana pewartaan Injil dan kerajaan Allah, sarana keselamatan yang untuk itulah perguruan tinggi Katolik didirikan. Maka godaan berikutnya adalah menjadi lembaga eksklusif yang hanya menerima mahasiswa dan saringan penmasuk yang tinggi, hingga orang biasa tidak bisa menjadi luar biasa di perguruan tersebut. Yang terjadi adalah bisa terjadi bahwa perguruan tinggi menjadi kumpulan orang-orang yang sudah luar biasa. Jadi orang-orang hebat, kursus yang masuknya juga sudah hebat. Jadi ya prosesnya pasti baik. Ya, justru kita itu tertantang masuknya kurang baik, diproses lewat pendidikan Katolik, jadinya baik. Dari dulu tuh begitu pendidikan Katolik, menerima siapa saja. Lihat tokoh-tokoh sekarang yang merasa bersyukur karena pernah sekolah di Katolik, baik Katolik maupun non Katolik. Kenapa? Dulunya dari asal keluarga sederhana dengan gizi yang pas-pasan, dengan pikiran juga yang tidak terlalu cemerlang, sekarang menjadi para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh gereja. Karena apa? Pendidikan Katolik. Karena itu, maka di situ disebut pendidikan Katolik yang luar biasa. Dengan bahasa Ketua Aptik yang sering disampaikan kepada saya dalam sharing-sharing dan diskusi dengan saya dalam tulisan, bagaimana PT Aptik ini tidak terbius untuk hanya fokus mengejar ranking dan sejenisnya, dan tidak tergoda untuk melakukan bentuk marketing yang kurang, tidak sesuai dengan nilai-nilai Katolik, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya dengan fokus terbatas pada ajaran gereja, yang cenderung terlupakan. Kita bersyukur bahwa Pak Kus dari dulu ya selalu menyadari hal ini dan mengingatkan para organ yayasan yang lain, dan sekarang bersyukur ada di Aptik dan semangat untuk terus mengingatkan godaan-godaan yang berbahaya. Maka kadang-kadang dilupakan itu, Pak, jangan heran, karena ini yang godaan ini seringkali dilupakan, yang tantangan yang banyak diurus oleh kita ini. Padahal yang berbahaya ini godaan. Secara tidak sadar sekarang ini godaan ini, Pak, yang membuat kita sekarang kalau gelagapan menghadapi tantangan itu, kalau kita sudah tergoda, tantangan bisa kita sepertinya berjaya, tapi lemah luar biasa. Hanya kuat, padahal tak berdaya. Lalu pada lembaga didirikan untuk mendidik semua orang, ya, terutama semua. Nah, sekarang godaan terakhir, ya hampir selesai nih, ya mudah-mudahan. Nah, godaan tingkat spiritual PT ya perguruan tinggi Katolik bisa mengikuti arus dunia dengan berbagai alasan yang tampak baik hingga membuat bisa deviasi dari visi dan misi luhur pendiri. Maka tak heran misi dan misi dirubah. Padahal misi dan pendiri sama, caranya yang berubah. Untuk itulah dalam pendidikan tinggi Katolik perlu kedudukan dan fungsi hierarki untuk selalu mengingatkan visi misi spiritual dari PT Katolik. Sayangnya kalau ternyata hierarki atau rohaniwan, biarawan-biarawati yang ada di universitas dan di organ yayasan melupakan ini juga dan jatuh juga dalam godaan spiritual, malah fokus pada tantangan, sayang juga. Lalu orang bilang, apa bedanya awam dan hierarki? Apa bedanya dengan kami semua? Kalau pikiran, bahkan sayang sekali kalau ada, syukur kepada Allah tidak ada gitu ya. Kalau ada, ternyata justru awam yang mengingatkan, pastor, suster, ini yang harus kita lakukan, bukankah ajaran gereja? Oh, betul.
Ya, nah itulah kita bersyukur ya. Dan makanya saya harus kembali bersyukur kepada Pak Kus selama perjalanan ini. Maka Pak Kus minta pensiun kepada saya, tidak pernah saya kasih pensiun itu. Karena itu, ya, karena ini yang seorang awam yang menjaga nilai-nilai Katoliknya itu, gitu ya. Kadang-kadang mengingatkan justru para rohaniwan, gitu ya. Akan ini loh ada nilai-nilai ini. Nah, kita juga kadang-kadang terbius, ya bisa. Nah, hierarki terbius. Tadi diingatkan lewat gugus tugas itu bagus sekali ya. Yang diungkapkan itu boleh dibaca lagi apa yang disampaikan oleh Pastor Dr. Yong Timur tadi sebagai suatu bagus ya. Maka untuk itu syukur kepada Allah, aptik ini menjaga identitas. Ya, karena selama ini saya lihat ya, yang apalagi dengar tadi bagus, hanya ada kekurangan yang harus ditingkatkan. Maka misalnya ada spiritualitas dan identitas Ignatian di Sanata Dharma. Saya salut, ada orang khusus, direkturnya, seorang pastor Yesuit yang diminta untuk menangani, menjaga identitas ini. Lengkap dengan kantornya. Mungkin Sanata Dharma bisa men-sharingkan. Yang saya tahu Sanata Dharma, mudah-mudahan universitas-universitas pun lain. Yang saya tahu Sanata Dharma. Kenapa? Karena sangat kuat pengaruhnya itu dan ditanamkan pada alumninya. Saya bertemu dengan para alumninya dan berkata tentang spiritualitas Ignatian yang ditanamkan selama mereka mengenyam dunia pendidikan di Sanata Dharma. Ya. Lalu di Universitas Katolik ada Sindu, ya, yaitu yang disebut dengan nilai spiritualitas dan nilai-nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan. Ini didengung-dengungkan baru. Tapi belum ada direkturnya. Ya, tadi kan diusulkan ada ada direktur dari lembaga humaniora. Tadi diusulkan untuk kampus ministry. Ya, nah, ada ini juga yang memang harus dipikirkan lebih lanjut. Dan ini yang menjaga itu ya. Tentu perguruan tinggi lain pun memiliki fondasi dan motivasi spiritualnya lain. Godaannya ini yang paling berbahaya. Ini tingkat ketiga sebetulnya. Godaan tingkat material itu berkaitan dengan materi. Efeknya tidak terlalu besar. Tapi godaan tingkat ke sosial itu efeknya besar, pengaruh pada godaan yang paling besar, efek pada tingkat spiritual. Bagaimana kalau Universitas Katolik atau pendidikan tinggi Katolik sudah menjadi sekular, bagaimana para mahasiswa, sivitas akademik, dosen karyawannya akan diarahkan menjadi sekular, melupakan dan mengesampingkan Allah, dan juga melupakan dan mengesampingkan gereja karena merasa bahwa kami bisa melakukan seperti perusahaan-perusahaan pendidikan tinggi lain yang berhasil luar biasa. Lihat saja, Catholic Universiteit Nijmegen sekarang sudah berubah menjadi Radboud Universiteit, meninggalkan kekatolikannya. Pernah ada diskusi Katolik Universitas Leuven mau diganti juga menjadi Katoliknya dihilangkan. Syukur kepada Allah sampai sekarang masih ada Katoliknya dan masih ada beberapa imam yang menjaga dan mengajar di sana. Jadi ada beberapa godaan ini ya. Karena kebutuhan apa? Kebutuhan finansial dan kebutuhan pengaruh sosial. Maka bisa meninggalkan hal-hal spiritual. Godaan menjadi sebuah di sini pertanyaan, apa bedanya perguruan tinggi dengan perguruan tinggi Katolik yang ada K-nya. Kita khawatir kalau pendidikan tinggi Katolik menjadi sekular, merasionalisasi banyak hal yang menjadi harapan spiritual gereja. Jangan heran kalau ada dosen dan pengurus yayasan yang mulai menentang dan menjadi sinis pada ajaran dan ketentuan gereja karena tak sesuai dengan keinginan. Pernah ketika saya menjadi ketua Yayasan Unpar, ada dosen yang dari hukum yang mau membela perceraian. Salah satu rekan dosennya, saya mengingatkan, tolong kalau saudara sebagai komunitas akademik Universitas Katolik Parahyangan, perceraian itu tidak boleh dibela, ya, atau tidak boleh diusulkan. Kalau membela keutuhan dan keadilan boleh, tapi kalau menggugat orang bercerai dan menjadi pengacaranya, bukankah itu tak sesuai dengan ajaran?
Kalau digugat cerai, lalu kita menjadi pembelanya, boleh. Ya. Nah itu jadi harus jelas. Ya. Jadi ada nilai-nilai Katolik itu yang memang harus tetap dipertahankan. Contoh ya, di gereja Katolik itu ada yang kuat. CU yang didirikan di gereja Katolik. Kita mengalami CU itu sangat luar biasa, berkembang. Maka diminati oleh orang-orang non-Katolik. Percaya sekali. Sekarang saya mengalami, sebagai uskup ini, beberapa mengalami masalah CU ini, karena sekalipun bernama Katolik, tetapi tak ada hierarki di sana yang menjaga visi dan misinya. Bahkan pengurusnya sekarang bukan Katolik, dan CU-nya sekarang amburadul luar biasa. Karena begitu ada masalah yang disebut CU Katolik, larinya apa kepada uskup, walaupun tidak ada kaitan langsung. Karena ada Katoliknya. Itu salahnya. Maka saya berkata kalau mau perbaharui anggaran dasar, bahwa pastor paroki di mana saya itu berada harus menjadi pembina dari ini. Dan pastorkannya harus menjadi ketua pengawas. Kalau tidak, tidak mungkin terjadi. Tidak. Sekarang pusing ya namanya ini. Dan sekarang bunganya luar biasa. Seperti rentenir. 2% menurun. Berarti apa? 24% menurun yang disebut dengan CU Katolik. Maka saya meminta kepada Vikjen untuk mendirikan komunitas simpan pinjam dengan bunga 0,5% per bulan. Maksimal 6 bulan. Sudah berjalan sekarang berdiri dan makin berkembang. Dan itu terjadi untuk membantu orang-orang kecil. Ya. Karena kalau tidak, berbahaya sekali. Bahkan saya mengusulkan untuk 0,4%, tetapi belum sanggup mereka. Bapak Uskup ini 2,5 juga sudah, tapi berkembang, ya. Anggotanya berkembang, asetnya berkembang, dan tetap sekarang dijaga dengan 0,5%. Ya. Sedangkan kredit berapa persen? Jangan sampai CU Katolik itu menjadi lebih besar daripada kredit di bank. Nah, ini adalah satu contoh analogi bagaimana apa yang disebut dengan lembaga Katolik bisa jatuh. Ya, syukur kepada Allah dari Pastor Dr. Yong Timur, MSc, bahwa peranan universitas mengingatkan belum secara eksplisit semua yayasan itu eksplisit Katolik, dan bagaimana tata Katoliknya mesti Katolik style. Apa yang disebut dengan Katolik style? Nah, itu bagus sekali tadi dirumuskan. Harusnya lalu tidak dibatasi pada kampus ministry, mungkin pada spiritual ministry. Maka bagus juga kalau sudah mulai berani pendidikan Katolik kita bukan hanya kampus ministry dalam arti untuk melayani Katolik, karena harapan Paus adalah bahwa universitas pendidikan tinggi Katolik apapun itu menjadi rumah bineka seperti Indonesia. Maka bisa jadi kalau udah mulai berani, kampus ministry itu terdiri dari para tokoh agama, para pemuka agama dari berbagai agama dalam satu kampus ministry yang dipimpin oleh seorang imam. Luar biasa ya. Ada tokoh Islamnya, ada tokoh Kristennya, terlibat bersama-sama membicarakan tentang spiritualitas iman mereka masing-masing. Kembali dengan bahasa Pakus, ya. Saya menggunakan, mohon maaf, Pakus meminjam bagaimana perguruan tinggi Katolik justru mampu memanfaatkan ajaran gereja sebagai unggulan perguruan tinggi Katolik. Misalnya pembelajaran lintas bidang, dialog ilmu moral, tridharma, ya, ex corde, lalu laudato si, fratelli tutti, ya. Dengan begitu tak pernah sekolah perguruan tinggi Katolik padam rohnya, tak kehilangan, bahasa saya, urapan Roh Kudusnya, tak kehilangan Roh Kudusnya. Kalau Universitas Katolik kehilangan katolikannya, dengan apa lagi harus dikatolikan? Ya, bingung. Ya. PT takut ciut, takut dan ciut menyatakan identitas Katolik. Maka tadi diingatkan oleh Pastor Yong Timur untuk identitas Katolik, tanda-tanda Katolik itu tetap ditempelkan sesuai dengan visi misi pendiri. Kalau Universitas Katolik sejak awal pendiri mengatakan di ruangan tidak perlu ada salib, maksudnya apa? Pasti ada maksudnya. Supaya bukan berarti bahwa kita tidak menginginkan, maka dari itu harus diatasi tanda-tanda itu dengan tanda-tanda lain. Maksud dari pendiri supaya komunitas ini bineka.
Jauh pikirannya, sudah terjadi sekarang. Kalau tidak terjadi fundamentalisme, terorisme terjadi di universitas juga. Maka yang dibutuhkan adalah mencermati apa yang dipikirkan oleh para pembina. Penutup. Mari anggota